Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dilahil Fajri Handi Fansyah dari kelas 7A. Yang terhormat Kepala SMPN 1 Mayang dan yang saya hormati semua Dewan Guru beserta teman-temanku yang saya sayangi. Alhamdulillah, pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita bisa menyaksikan dan mendengarkan ceramah tentang mengenang perjuangan Nabi Muhammad SAW yang saya bawakan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dengan cahaya iman dan Islam. Di dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW setelah Khadijah meninggal dunia, beliau pergi ke Taif karena tekanan di Mekah sangat kuat. Maka pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian itu juga Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Zaid ibnu Haritsah, putra angkat Nabi, pergi ke Taif, daerah pegunungan berjarak 60 mil, dan Nabi berharap bisa lebih aman dan tenang tinggal di Taif dan dapat menyampaikan risalah Islam dengan leluasa. Nabi Muhammad menemui Abdul Al-Yalail, Mas'ud dan Hubayb. Nabi menyuruh untuk masuk Islam, tapi ketiganya menolak sambil melecehkan Nabi. Yang ketiganya, putra Ammar ibnu Umar, berkata, "Sungguh aku tidak sudi bicara denganmu sama sekali. Jika engkau berdusta dengan nama Allah, tidaklah pantas aku bicara denganmu." Rasulullah pergi meninggalkan mereka sambil bersabda, "Terserah kalian." Nabi Muhammad berada di Taif selama 10 hari. Nabi Muhammad masih tetap mendatangi masyarakat Taif, tetapi tidak seorang pun yang mau menerima Nabi. Akhirnya Nabi dan Zaid pergi meninggalkan Taif. Ketika mereka keluar dari Taif, mereka dibuntuti oleh orang jahat, mengerumuni dan membentuk barisan dan melempari dengan batu. Satu persatu lemparan mengenai tumit beliau sehingga terompah beliau berlumuran darah. Sementara Zaid ibnu Haritsah berusaha membentengi Nabi Muhammad sampai kepalanya bocor terkena lemparan batu. Orang-orang jahat itu terus-menerus melempari Nabi sampai beliau masuk ke dalam kebun kurma milik Utbah dan Saibah. Di kebun itulah Nabi Muhammad SAW bersembunyi dan bersandar ke sebatang anggur. Beliau meninggalkan Taif dengan hati. Sampainya di Kanul Munazil, Allah mengutus Jibril dan malaikat penjaga gunung. Jibril memberitahu Nabi Muhammad bahwa atas izin Allah, beliau dapat memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung itu untuk menimpakan 2 gunung kepada penduduk Taif yang telah menghina beliau. Tapi Nabi Muhammad menolaknya dan mengatakan, "Tapi aku masih berharap dari anak keturunan mereka akan muncul orang-orang yang menyembah Allah, yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun." Dengan datangnya Jibril dan malaikat penjaga gunung itu menawarkan bantuan, Nabi menjadi tenang dan tentram karena pertolongan gaib yang dikirim oleh Allah. Dari sini kita bisa merenungkan perjuangan Nabi Muhammad yang bersemangat supaya umatnya berjalan di jalan Allah. Maka kita harus merubah jalan kita yang awalnya tidak baik menjadi lebih baik. Sebelum saya tutup, mari kita membaca salawat supaya kita mendapat hidayah dan pahala. Ayo teman-teman, kita baca bersama.
Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.